Berham takut mati. Takut. Ya betul, setiap orang pasti takut mati. Papa juga. Tapi melalui Yesus Kristus, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Masa sih, Pak? Apa buktinya? Bukti paling nyata adalah fakta bahwa kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mudah sekali kelihatannya. Tapi sebenarnya sangat sulit, karena mengasihi menyatakan suatu fakta bahwa hidup ini dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kita diberi kemampuan untuk mengasihi secara fisik dan emosi, serta berbagi firman Tuhan. Yuk segera kita mulai. Lalu adik-adik, kita bertemu kembali dalam Saat Teduh PDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan Saat Teduh kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kiranya di dalam belas kasihan-Mu yang besar, Engkau berkenan untuk pimpin kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, mengertinya, menerimanya di dalam hati kami, dan melaluinya kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kiranya Engkau karuniakan iman, kiranya Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur, segala doa kami. Amin. Adik-adik sekalian, kita masih mengingat ketika orang tua dari Yesus Kristus membawa Yesus Kristus pergi ke Bait Suci Yerusalem. Untuk apa? Untuk satu buah upacara penyerahan. Anak sulung di antara orang-orang Israel diserahkan kepada Tuhan. Apa artinya? Itu menjadi lambang, menjadi satu buah simbol yang sangat penting bahwa Tuhan Allah berhak untuk menerima semua persembahan yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang begitu besar, Allah yang sangat baik, yang telah memberikan yang terbaik, yaitu anak tunggalnya bagi kita. Maka dia layak juga untuk menerima semua hal yang terbaik yang ada di dalam seluruh alam semesta. Sayang adik-adik sekalian, banyak di antara kita yang lupa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pada waktu kita pergi ke gereja, kita tidak memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kadang-kadang malam hari kita nonton sampai terlalu malam. Kita baca buku komik sampai terlalu malam. Kita bermain-main sampai terlalu larut. Akhirnya pada pagi-pagi hari kita mengantuk. Pada waktu kita ngantuk, kita rewel. Dibawa pergi ke gereja, kita cemberut. Ikut ibadah tidak bisa dengan sungguh-sungguh. Lalu waktu mendengarkan firman Tuhan tidak sungguh-sungguh. Waktu memberikan persembahan kepada Tuhan pun kita juga tidak sungguh-sungguh. Saya kadang-kadang ketika di dalam gereja mendapatkan laporan dari orang-orang yang menghitung persembahan di dalam gereja. Ada orang yang memberikan persembahan itu, uangnya itu sudah sangat jelek, itu lipat-lipat sampai begitu jeleknya. Kalau dibuka itu bisa sampai hampir sobek itu. Tuhan Allah tidak membutuhkan uang kita. Tuhan Allah tidak membutuhkan apapun saja yang ada di dalam diri kita. Kalau kita adalah orang yang begitu sederhana, kita punya keuangan tidak begitu baik, kita bisa memberikan tidak dipandang jumlahnya oleh Tuhan. Tetapi adik-adik sekalian, sikap hati itu Tuhan lihat. Ketika kita melihat di dalam kitab suci, ada Habel memberikan persembahan yang terbaik dari lemak-lemaknya, tetapi Kain tidak memberikan yang terbaik. Kita melihat ya, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan Allah kita tuh dia itu layak untuk menerima yang terbaik. Kita bersyukur, Yesus Kristus adalah yang terbaik dan dia dipersembahkan sebagai anak sulung secara manusia dari Maria dan Yusuf. Dia pun dipersembahkan kepada Tuhan. Dia dibawa ke bait suci dan di sana dia bertemu dengan Simeon dan Hana. Dan setelah Simeon itu mengucapkan ucapan-ucapan yang harus dia ucapkan, setelah Hana itu mengajarkan kepada banyak orang tentang Yesus Kristus yang adalah Sang Pembebas, Sang Mesias, maka Tuhan Yesus pun kembali bersama dengan kedua orang tuanya ke tempat kediamannya. Di mana? Di dalam satu buah kota kecil yang namanya adalah Nazaret di wilayah Galilea. Pada waktu itu orang tuanya dengan sangat taat, dengan sangat takut akan Tuhan pergi ke Yerusalem. Yerusalem ada di dalam wilayah jauh di selatan. Setelah semua upacara penyerahan itu selesai, maka mereka pun kembali ke wilayah Galilea di dalam satu buah kota di Nazaret. Maka banyak di antara kita nanti akan mengenal Yesus Kristus sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret. Kenapa demikian? Karena mereka memang tinggal di kota Nazaret. Tinggal di wilayah yang namanya adalah Galilea. Nah, setelah itu Yesus pun kembali bersama dengan kedua orang tuanya ke Nazaret. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi sepertinya
tidak terjadi apa-apa. Loh, kok tidak terjadi apa-apa? Iya, seperti kayak tidak terjadi apa-apa. Kita melihat Yesus Kristus satu hari demi satu hari yang menjalankan kehidupan seperti halnya bayi-bayi yang lain. Membutuhkan disusui, membutuhkan untuk dipertumbuhkan, membutuhkan makan dan minum. Kita melihat itu yang terjadi. Adik-adik sekalian, harusnya kita masih ingat beberapa hari ini kita berbicara tentang Simeon yang mengucapkan hal-hal yang begitu luar biasa sampai orang tuanya keheranan. Kita juga melihat ada Hana, seorang nabi perempuan yang sudah mengenal banyak sekali pahlawan-pahlawan penting di dalam Perjanjian Lama. Tetapi dia berkata tentang Yesus bahwa bayi ini yang akan menjadi kelepasan bagi Yerusalem, yang akan menjadi juru selamat yang penting bagi seluruh dunia. Tetapi apa yang terjadi setelah peristiwa-peristiwa yang besar itu, setelah ucapan-ucapan yang besar itu, yang terjadi adalah hal yang kelihatan sangat biasa. Yesus akan menjalankan satu hari demi satu hari, bahkan 1 jam, 1 menit, 1 detik, sampai demi 1 detik, seperti halnya kebanyakan orang yang lain. Tuhan Allah ketika sedang bekerja dengan sungguh-sungguh, dia kadang-kadang bekerjanya secara tidak kelihatan. Tuhan membentuk satu demi satu. Adik-adik sekalian, mungkin di dalam kehidupan kita, kita pernah berkata, Tuhan saya sudah berdoa kepadamu. Tapi tidak ada yang terjadi apa-apa. Tuhan saya sudah rajin di dalam membaca Alkitab. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tuhan saya sudah senantiasa rajin pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Saya sudah melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Meskipun banyak di antara kita yang tidak ya. Tapi ada banyak di antara kita yang juga yang mungkin dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sepertinya kok tidak terjadi apa-apa. Adik-adik sekalian, jangankan Anda, jangankan saya. Yesus Kristus pun ketika dia bayi, dia menjalankan seluruh masa bayi, masa kanak-kanaknya dia. 1 hari demi 1 hari. Tidak langsung setelah Simeon berkata-kata ucapan-ucapan yang besar itu, setelah Hana mengucapkan hal-hal yang besar itu, langsung Yesus bertumbuh dewasa, langsung begitu kuat. Tidak, dia pun juga menjalankan proses 1 hari demi 1 hari. Yesus pun bertumbuh di dalam hikmat Allah dan dia mendapatkan kasih karunia Allah. Yesus itu diperkenankan oleh Allah. Allah senang, Allah berkenan, Allah mengasihi, Allah berkasih karunia kepada Yesus. Oh puji Tuhan, kita senang tuh. Kita senang kalau kita tuh disayang Tuhan. Kita senang kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yesus tentu saja penuh dengan anugerah karena dia sangat dicintai oleh Allah. Tuhan Allah berkenan kepada dia. Senang ya? Adik-adik sekalian, kalau orang itu mendapatkan karunia yang besar, kalau orang itu disayang Allah, kira-kira apa yang terjadi dalam hidupnya? Wah, disayang Tuhan itu artinya apa ya? Mungkin kita pikir, kalau namanya disayang Tuhan itu ya, kalau sekolah, belajar enggak usah terlalu rajin, tapi ya bisa nilainya bagus. Mungkin kalau makan agak sembarangan, suka makan snack, permen-permen yang manis-manis, tapi giginya tetap kuat. Kalau makan lama sekali, kalau makan juga tidak taat, istirahat juga tidak taat, juga tidak suka olahraga, tapi badan tetap sehat-sehat saja. Kalau bekerja malas-malesan saja, tapi ternyata pekerjaan juga tetap baik, itu namanya disayang Tuhan, begitu ya. Kayaknya hidupnya santai, malas-malesan, tapi tetap semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Itu namanya disayang Tuhan. Enak ya kalau hidup seperti itu? Tidak. Ternyata yang disebut sebagai mendapat kasih karunia Tuhan bukan seperti itu. Yang namanya mendapat kasih karunia Tuhan artinya dipertumbuhkan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Dan hikmat Allah adalah hikmat yang seperti apa? Yesus Kristus akan bertumbuh di dalam pengenalan kecintaan akan Tuhan. Dia akan mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai kesucian Tuhan, lalu dia mulai merasa benci terhadap dosa. Dia tidak menyukai perbuatan-perbuatan dosa. Ketika dia bermain bersama dengan teman-temannya, banyak teman-temannya yang hidupnya sembarangan. Hidup tidak menurut hukum Tuhan, tidak mengikuti hukum Taurat dengan baik, tidak taat kepada orang tuanya. Wah, mereka bermain-main dengan begitu bebasnya kelihatannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyukai itu. Yang namanya disayang Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan, artinya adalah bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Dan sejak masa kecilnya, Yesus yang disayang oleh Tuhan itu dipertumbuhkan di dalam hikmat pengenalan kecintaan akan Allah. Dan adik-adik sekalian, di dalam seluruh ketaatan Yesus Kristus itu, nanti dia akan dibenarkan dan
membawa semua orang yang mengenal dan hidup di dalam Kristus juga dibenarkan bersama dengan Dia. Adik-adik sekalian, kita pasti sudah banyak kali mendengarkan khotbah bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Yesus Kristus menjalankan kehendak Bapa secara sempurna sampai naik di atas kayu salib. Di dalam surat Filipi, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu taat secara sempurna di dalam keserupaan dengan Allah. Dia tidak menganggap keserupaan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya dan taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus Kristus menjalankan segala ketaatannya. Nah, ini menjadi satu buah penebusan bagi kita. Memang dosa-dosa kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Memang segala kelemahan dan ketaatan kita menjadi disempurnakan di dalam Kristus yang taat sempurna. Di dalam kata-kata Rasul Paulus, Filipi pasal 2, dia itu taat bahkan sampai harus menjadi hamba yang taat dan mati di atas kayu salib. Itu adalah ekspresi seluruh ketaatan Yesus. Tetapi jangan pikir bahwa ketaatan Yesus hanya ketika dia itu ada di atas kayu salib. Jangan pikir bahwa ketaatan Yesus itu hanya pada waktu Minggu Palma. 1 minggu itu dia mau masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Masuk ke Yerusalem, lalu dia mengobrak-abrik bait suci. Lalu dia itu mengajar, menyembuhkan orang selama 1 minggu itu, lalu pada hari Jumatnya dia disalibkan, hari Minggu bangkit. Di situ saja ketaatannya. Ternyata tidak. Yesus Kristus sudah belajar untuk taat kepada Bapa karena dia mendapatkan kasih karunia Allah. Dia bertumbuh di dalam hikmat Allah. Itulah yang namanya mendapat kasih karunia. Sejak masa kecilnya, sejak masa yang sangat kanak-kanak, dia sudah belajar untuk taat dan hidup sepenuhnya taat. Adik-adik sekalian, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Kita bersyukur hidup kita ditebus oleh Dia. Memang pada puncaknya kita melihat Yesus Kristus taat sampai naik di atas kayu salib. Tapi Yesus taat bukan pertama-tama pada waktu dia naik di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebagai Allah pribadi kedua, dia sudah taat sejak di dalam kekekalan. Sejak dia menjadi manusia, dia lahir, sejak bayi dia sudah taat. Seluruh ketaatan Yesus sejak masa kecil sampai masa kanak-kanak, sampai masa remaja, sampai dewasa, sampai mati di atas kayu salib. Seluruh ketaatan itu diterima oleh Allah. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan disempurnakan, dibenarkan, dipersatukan dengan Yesus Kristus yang sudah taat kepada Allah itu. Maka adik-adik sekalian, saat ini kita juga boleh memiliki keberanian, kita boleh memiliki kepercayaan, kita boleh berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Oh Tuhan, berikanlah kepada kami iman yang mempersatukan kami dengan Kristus, sehingga sejak kami masa kanak-kanak, kami pun juga boleh belajar untuk bertumbuh di dalam ketaatan, di dalam kecintaan kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya di dalam iman kami dipersekutukan dengan Kristus. Kristus sejak masa kanak-kanaknya sudah taat sempurna di hadapan Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan, di dalam bijaksana Tuhan. Kiranya kita juga boleh menjadi orang-orang di dalam Kristus melalui iman yang dikaruniakan oleh Allah Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa kami ini boleh menjadi orang-orang yang dipersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebagai hal yang terbaik yang kami bisa haturkan hidup kami di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, kami ini orang biasa, kami orang lemah. Banyak di antara kami mungkin anak-anak kecil yang nakal-nakal saja. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa ketika Tuhan berikan anugerah, mengaruniakan kepada kami iman, mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, maka kami percaya bahwa kami menerima pembebasan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami ini akan menjadi orang-orang yang bahkan sejak masa kecil pun bisa menunjukkan ketaatan kami di hadapan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami dipersekutukan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menebus dan menggantikan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya belas kasihan Tuhan yang besar boleh beserta dengan setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Pak, Abraham ingin tahu apa yang terjadi ketika Yesus seusia aku ya? Apakah Yesus juara kelas?
Wah, Berham, sesuatu yang tidak ditulis dalam Alkitab berarti nggak boleh dibuatkan imajinasi sendiri. Yang jelas, Alkitab menjelaskan sepanjang hidup Yesus, sejak bayi sampai dia mati di atas kayu salib, harus menanggung penderitaan. Betapa luar biasa sayang Yesus buat manusia. Orang kaya aja nggak mau menderita, padahal Yesus adalah Raja, Pencipta, dan pemilik hidup manusia. Bisa-bisanya mau taat dan menderita. Kalau begitu, kita harus mengutamakan pertumbuhan secara rohani. Karena pertumbuhan secara fisik, semua orang sudah punya alarm sendiri. Waktunya lapar, nggak usah disuruh-suruh, pasti ingin makan. Dan seterusnya. Sip-sip. Teman-teman, perhatikan pertumbuhan rohani masing-masing dengan baca Alkitab Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Salam.